Selamat malam, berjumpa lagi dengan saya Nur Sakbar pada episode pemrograman web bahasa Indonesia. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang form autofill. Nah, form autofill itu apa sih maksudnya? Nah, form autofill itu sendiri adalah suatu proses di mana kalau misalnya salah satu field diisi, maka field yang lain akan otomatis terisi. Nah, di dalam kasus ini misalnya saya mempunyai sebuah form yang berisi NIM, nama dan jurusan. Ketika saya isikan NIM, ya, ketika saya isikan NIM di sini, lalu sistem akan mengecek ke database via Ajax. Kalau misalnya datanya ketemu, maka kolom-kolom yang lain seperti nama dan jurusan itu otomatis akan terisi berdasarkan data NIM yang diinputkan tadi. Nah, jadi kita bisa mengimplementasikan ide ini itu menggunakan JavaScript dan teknik Ajax menggunakan library jQuery. Oke, seperti itu. Nah, sebelumnya saya sudah membuat sebuah file baru ya. Sudah membuat sebuah file baru di folder trig. Nama filenya itu adalah from autofill. Nah, Anda bisa lihat scriptnya di sini. Scriptnya tidak ada yang istimewa di sini, cuman struktur HTML. Di sini ada tabel supaya formnya rapi. Cuman ada tiga text box ya. Cuma ada tiga text box, nggak ada yang spesial. Nah, karena Anda belum punya scriptnya, silahkan Anda pause dulu sebentar video ini dan Anda ketik script ini. Oke, seperti itu. Oke, silahkan Anda pause dulu video ini sebentar. Oke, saya anggap Anda sudah mengetikkan script ini ya. Saya anggap Anda sudah mengetikkan script ini. Nah, kita akan melanjutkan materi kita. Nah, hal yang pertama kita akan lakukan adalah seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan menggunakan library jQuery di sini untuk mengimplementasikan ide kita, mengimplementasikan konsep Ajax tadi supaya lebih sederhana. Jadi, perintah yang pertama akan kita lakukan adalah kita panggil dulu library JavaScript-nya di sini ya. Jadi script src. Nah, di sini saya menggunakan jQuery versi 1.12 ya, 1.12.4. Saya menggunakan versi ini. jQuery yang ini. Kita menggunakan versi ini. Oke, ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah kita akan membuat sebuah function baru ya. Kita buat script text JavaScript. Nah, kita akan membuat sebuah function baru, katakanlah nama functionnya itu autofill ya. Nama functionnya itu autofill function autofill. Nah, function autofill kalau misalnya function ini dipanggil, dia akan ya bla 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 menampilkan alert dulu ya. Nah, seperti ini hanya dasarnya dulu. Saya ingin menjelaskan konsep dan cara kerjanya kepada Anda terlebih dahulu sebelum kita melakukan script fullnya nanti. Oke, seperti itu ya. Nah, tadi kan saya katakan bahwa si sistem itu akan bekerja ketika si NIM itu diinput ya. Ketika saya ketik, baru sistem akan bekerja menggunakan teknik Ajax seperti itu. Jadi tentunya di kolom NIM ini kita perlu memberikan event nih. Nah, event yang cocok ketika keyboard diketik itu adalah on key up. Jadi kalau misalnya kita berikan event di sini, event on key up. Ya, Anda bisa lihat di sini ada on key down, ada on key press. Tapi kita akan menggunakan on key up di sini. On key up, lalu kita panggil fungsi autofill ya. Sekarang kita cek. Oke, sekarang kalau saya refresh, nah dia akan ngetik seperti ini ya. Nah, artinya script sampai di sini scriptnya sudah berjalan gitu. Maksud saya script sudah berjalan adalah apabila dia input, maka dia akan memanggil fungsi si autofill ini. Nah, langkah yang kedua adalah kita akan mengambil value-nya dulu nih. Kita akan mengambil value dari NIM yang diinputkan untuk dikirimkan nanti via Ajax ya. Jadi kita buat sebuah variabel baru namanya NIM, misalnya var NIM sama dengan nama selektornya adalah NIM ya, yang ini selector ID .val. Kita cek dulu. Oke, sekarang kalau saya refresh, saya ketikkan D, muncul D.
S muncul S ya. Jadi udah kebaca nih hasil inputannya. Oke, seperti itu. Langkah yang kedua adalah baru ini kita buat script untuk Ajax-nya. Script untuk Ajax-nya, Ajax. Oke, yang pertama adalah URL. Nah, misalnya URL-nya itu adalah autofill Ajax ya. Autofill Ajax.php. Yang kedua adalah data yang dikirimkan apa saja nih. Jadi data yang dikirimkan kita cuma butuh nim ya. Data yang dikirimkan adalah nim sama dengan nim. Oke, seperti ini. Terus kalau misalnya sukses mau apa nih, gitu kan? Kalau sukses double S. Kalau sukses maka di mana buka? Oh, di sini. Ada yang salah sepertinya. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, ini ya. Nah, kalau sukses apa nih? Misalnya kalau sukses kita buat sebuah function baru. Kita nge-return data ya. Oke, seperti ini. Oke, saya close dulu. Nah, kita tampilkan alert aja kalau sukses ya. Alert bla 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 bla. Ini kalau sukses. Sekarang saya save dan kita akan coba refresh. Nah, sekarang kita aktifkan inspect element ya untuk memudahkan kita dalam melakukan proses pengecekan. Ini ya, pilih di network. Sekarang saya ketikkan. Nah, ada ya, Anda lihat di sini. Cuma si merah nih masih error. Kenapa error? Karena si file autofill ajax.php-nya itu belum kita buat, makanya dia muncul error. Tapi kalau misalnya si file autofill ajax-nya sudah kita buat, autofill ajax.php-nya sudah kita buat. Nah, ketika saya ketikkan lagi di sini nantinya, ya itu nggak ada error gitu ya, dan akan muncul SAS, artinya sukses gitu ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membaca inputannya dulu nih. Kita akan membaca inputannya dulu. Misalnya saya ketikkan TI 102132. Oke, ini kita disable dulu ya. Disable dulu. Misalnya saya inputkan TI 102132. Nah, sekarang kita cek dulu nih. Nah, kan belum ada proses apa-apa di sini kan? Oke, sekarang kita akan buat prosesnya pengecekannya di sini. PHP include ingat keluar ya, karena file koneksi kita ini di luar folder trig, jadi harus keluar, lalu baru koneksi.php. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita tangkap dulu nih nim-nya. Tangkap dulu inputan nim-nya. Nim sama dengan $get. Oke, $get nim. Kita coba echo nim terlebih dahulu. Oke, nim-nya kebaca ya. Sekarang baru kita melakukan penyocokan di tabel mahasiswa. Jadi SQL ya, MySQL connect, MySQL query, sorry, koneksi, select bintang from mahasiswa, where name sama dengan $name ya, variabel name. Nah, MHS sama dengan MySQL fetch array
SQL. Nah, seperti ini. Kalau sudah baru kita cek nih printr mhs. Oke, saya save. Sepertinya saya lupa echo. Yang muncul cuma satu ya. Atau misalnya echo mhs nama ya. Sekarang saya refresh. Oke, ada masalah sepertinya nih. Select bintang from mahasiswa where name sama dengan TI 10 2031. Oh sorry, saya salah input. TI 10 seharusnya 2031 misalnya ya. Nah, baru ketemu datanya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya seperti ini ketemu. Sorry, saya lupa NIM-nya saya sendiri ya. Maklum udah hampir jam setengah 1 ini. Oke, ketemu kan datanya. Kalau misalnya datanya cocok. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menyimpan data ini itu dalam bentuk JSON nantinya. Misalnya data sama dengan array ya. Nah, yang ingin tampilkan apa aja nih? Misalnya yang ingin tampilkan adalah tadi kan ada nama gitu ya. Nama sama dengan nama mhs nama. Tadi kan ada nama dan jurusan nih ya. Nama, jurusan sama dengan mhs jurusan ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah baru kita echo encode echo JSON ya, echo decode ya data. Nah, kita akan membuat datanya itu responnya dalam bentuk JSON. Nah, sekarang kalau saya refresh JSON decode, ada yang salah. JSON decode sorry. Nah, seharusnya pakai encode ya, bukan decode. Decode itu dari kalau kita mau mengubah dari JSON ke array, tapi kalau misalnya encode itu sebaliknya. Nah, oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan membaca result ini dan kita akan tampilkan di form nantinya. Oke, seperti itu. Tadi saya salah input ya. Oke, sekarang kita akan baca di sini nih. Sekarang kita akan baca di sini. Yang pertama adalah saya buat dulu nih variabelnya. Misalnya variabelnya adalah JSON sama dengan data ya, data yang ini maksudnya. Nah, kalau misalnya sudah, baru kita decode nih. Misalnya kita buat objek sama dengan, baru kita parsing. Baru kita parse JSON-nya ya. JSON dot parse. Nah, parse JSON tadi. JSON. Nah, seperti ini. Kalau sudah, baru kita masukin nih value-nya. Misalnya saya akan masukkan selektor yang nama ini ya. Berarti nama sama dengan, bukan sama dengan, dot vol obj dot nama ya, nama. Selanjutnya itu yang jurusan, kita akan masukkan hasilnya itu ke jurusan ya. Ini text box jurusan, dan ini adalah hasil objek jurusannya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita save dan kita akan coba ya. Oke, saya cek dulu nih yang sebenarnya TI 102031 ya. Sekarang TI 102031. Nah, kalau datanya benar, data terisi kan otomatis ini. Oke, kalau misalnya datanya salah, nggak kosong. Kalau datanya benar, keisi. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba yang ini ya, yang TI 201213. TI 201213 ya. TI berapa sih tadi?
20, 12, 13. 20, 12, 13. Tuh muncul datanya Muhammad Hamuzaki. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah berhasil mengimplementasikan konsep autofill pada formnya ya, pada formnya. Dan Anda bisa mengimplementasikannya juga pada web aplikasi Anda buat. Jadi aplikasi Anda jadi lebih interaktif gitu jadinya. Oke, saya rasa cukup sekian pada episode kali ini ya. Selamat, sampai jumpa di episode selanjutnya.